Selamat kembali di channel Hardware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Saat ini bumi menghasilkan uranium-238 yang jumlahnya sekitar 99,2% dan sisanya sekitar 0,8% adalah uranium-235. Jenis uranium terakhir inilah yang aman digunakan untuk reaktor karena reaksinya lebih stabil. Saat ini, bom nuklir terdahsyat yang pernah dibuat adalah SAR bomba yang dikembangkan Uni Soviet pada tahun 1960-an. Bom nuklir ini kuatannya mencapai 50 kiloton atau sekitar 3.300 kali lebih kuat dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Uranium yang sekarang digunakan sebagai bahan baku nuklir ternyata sudah digunakan sejak zaman Romawi kuno. Zat berbahaya ini digunakan oleh orang-orang Romawi sebagai bahan glasir kuning pada keramik dan kaca. Lebih jauh dari peradaban Romawi, mungkinkah jauh sebelum era modern seperti masa kita sekarang ini, ada sebuah peradaban maju yang telah menguasai teknologi nuklir? Inilah sekilas penggunaan nuklir peradaban kuno yang misterius. Masa sebelum 4000 sebelum Masehi dianggap sebagai masa prasejarah dan peradaban Sumeria dianggap sebagai peradaban tertua di dunia. Akan tetapi, selama ini terdapat berbagai diskusi, teori dan penyelidikan mengenai kemungkinan bahwa dunia pernah mencapai sebuah peradaban yang maju sebelum tahun 4000 sebelum Masehi. Teori Atlantis, Lemuria, kini makin diperkuat dengan bukti tertulis seperti percakapan Plato mengenai dialog Solon dan pendeta Mesir kuno mengenai Atlantis. Naskah kuno Hinduisme mengenai Ramayana dan Bharatayuda, mengenai dinasti Rama kuno dan bukti arkeologi, mengenai peradaban Mohenjo-daro, Easter Island dan piramida Mesir maupun Amerika Selatan. Dalam suatu cuplikan cerita dalam epos Mahabharata dikisahkan bahwa Arjuna dengan gagah berani duduk dalam Wimana, sebuah benda mirip pesawat terbang dan mendarat di tengah air. Lalu meluncurkan Gendewa, semacam senjata yang mirip rudal atau roket yang dapat menimbulkan sekaligus melepaskan nyala api yang gencar di atas wilayah musuh. Lalu dalam sekejap bumi bergetar hebat, asap tebal membumbung tinggi di atas cakrawala. Dalam detik itu juga akibat kekuatan ledakan ditimbulkan dengan segera menghancurkan dan menghanguskan semua apa yang ada di situ. Yang kita bertanya-tanya, sebenarnya senjata semacam apakah yang melepaskan Arjuna dengan Waimana itu? Pada tahun 1972, ada sebuah perusahaan Prancis yang mengimpor biji mineral uranium dari Oklo, Republik Gabon, untuk diolah. Mereka terkejut dengan penemuannya, karena biji uranium impor tersebut ternyata sudah pernah diolah dan dimanfaatkan sebelumnya, serta kandungan uraniumnya dengan limbah reaktor nuklir hampir sama. Penemuan ini berhasil memikat para ilmuwan yang datang ke Oklo untuk suatu penelitian. Dari hasil riset menunjukkan adanya sebuah reaktor nuklir berskala besar pada masa prasejarah. Dengan kapasitas kurang lebih 500 ton biji uranium di 6 wilayah, diduga dapat menghasilkan tenaga sebesar 100.000 watt. Tambang uranium di Oklo itu kira-kira dibangun 2 miliar tahun setelah adanya bukti data geologi, dan tidak lama setelah menjadi pertambangan maka dibangunlah sebuah reaktor nuklir ini. Mensikapi hasil riset ini, maka para ilmuwan mengakui bahwa inilah sebuah reaktor nuklir kuno yang telah mengubah buku pelajaran selama ini, serta memberikan pelajaran kepada kita tentang cara menangani limbah nuklir. Sekaligus membuat ilmuwan mau tidak mau harus mempelajari dengan serius kemungkinan eksistensi peradaban prasejarah tersebut. Dengan kata lain, bahwa reaktor nuklir ini merupakan produk masa peradaban umat manusia. Penemuan senjata nuklir menjadi babak baru bagi peradaban umat manusia. Sebuah senjata dengan ledakan maha dahsyat yang memiliki efek sangat mematikan, menjadi gambaran menakutkan bagi umat manusia. Perang berskala global dengan penggunaan senjata nuklir pun bisa dibilang dapat menjadi akhir dari eksistensi manusia di bumi. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah nenek moyang kita memiliki teknologi yang sangat maju yang menyaingi kemampuan nuklir saat ini? Namun, sepertinya ada cukup banyak bukti untuk kita renungkan. Mungkinkah ada lebih banyak sejarah manusia daripada yang pernah kita pikirkan? Mungkinkah ada manusia ribuan tahun yang lalu yang memiliki kemampuan nuklir?
di dalam kitab Mahabharata dengan jelas menggambarkan malapetaka ledakan yang mengguncang benua. Sebuah proyektil tunggal berisi semua kekuatan di alam semesta, kolom asap pijar dan api seterang 10.000 matahari, muncul dalam segala kemegahannya. Itu senjata yang tidak dikenal. Sebuah halilintar besi, utusan raksasa kematian yang musnahkan menjadi abu seluruh ras. Mayat-mayat itu terbakar hebat sehingga tidak bisa dikenali. Rambut dan kuku-kuku mereka berjatuhan. Tembikar pecah tanpa penyebab yang jelas, dan burung-burung berubah menjadi putih. Setelah beberapa jam, semua bahan makanan tercemar. Untuk menyelamatkan diri dari api ini, para prajurit menceburkan diri ke dalam sungai. Sejarawan Kisan Mohan Ganguly mengatakan bahwa tulisan-tulisan kuno India penuh deskripsi-deskripsi seperti demikian, yang kedengarannya seperti ledakan atom seperti yang dialami Hiroshima dan Nagasaki. Hingga pemboman Hiroshima dan Nagasaki, manusia modern tidak bisa membayangkan senjata manapun yang begitu mengerikan dan menghancurkan seperti yang digambarkan dalam teks Hindia kuno. Namun mereka sangat akurat menggambarkan efek dari ledakan atom. Di tempat lain, peristiwa ledakan nuklir yang sangat dahsyat pada peradaban manusia ribuan tahun yang lalu juga pernah diteliti oleh arkeolog Rusia, A. Gorbovsky, menyebutkan dalam bukunya pada tahun 1966 yang berjudul Riddles of Ancient History. Selanjutnya, ribuan gumpalan-gumpalan yang menyatu, batu-batu hitam yang dibaptiskan, telah ditemukan di Mohenjo-daro. Ini tampaknya adalah pecahan-pecahan tembikar tanah liat yang meleleh bersama-sama dengan panas yang ekstrim. Panas yang ekstrim, material-material dinding-dinding besar dan fondasi-fondasi kuno melebur bersama-sama. Secara fisik mengalami vitrifikasi atau menjadi kaca. Dan karena tidak ada indikasi terjadinya letusan gunung berapi di Mohenjo-daro atau di kota-kota lain, panas yang hebat yang mampu mencairkan bejana-bejana tanah liat hanya bisa dijelaskan oleh ledakan atom atau semacam senjata plasma lain yang tidak dikenal. Hingga kini segala sesuatu memang masih campur aduk antara mitos, sejarah, dan sains. Tetapi setidaknya sebuah benang merah jelas terlihat, dan bagi kita yang berpikiran terbuka, itulah sekilas mengenai spekulasi penggunaan nuklir pada peradaban kuno. Dan masih menyimpan misteri hingga sekarang. Masih banyak pertanyaan dan kejanggalan yang belum terjawab dan menyisakan gambaran yang masih samar-samar. Semoga penelitian lebih jauh dilakukan dan transparansi mengenai hal ini bisa lebih jelas lagi untuk masyarakat dunia saat ini. Bagaimana menurutmu ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, tekan tombol subscribe dan klik ikon lonceng sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.